Selamat pagi tim e-journey dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini kita ada agenda untuk sosialisasi penggunaan e-journey untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pastikan nanti semua mahasiswa mengikuti dengan baik dan silakan disampaikan barangkali yang sudah mengikuti TOT di hari Selasa lalu, kemudian hari ini ingin berkoordinasi ulang terkait dengan kendala-kendala yang dijumpai ya, nanti boleh disampaikan kepada kita di sini. Dari tim e-journey sudah ada Ibu Candy. Selamat pagi Bu Candy. Selamat pagi Bu Selamat Savitri. pagi, gimana kabarnya Bu? Sehat Bu, gimana Se- kabarnya lagi puasa ya ini? Ya, Alhamdulillah lagi puasa ini. Ya, 2 minggu lagi. sudah 2 minggu. Iya, sudah Iya, 2 minggu ya. Cepat bener. sekali rasanya. Lancar Bu. Alhamdulillah lancar, Amin. lancar. Dari Petra akan ada siapa lagi selain Ibu Candy? Ini ada Bu Jevi, ada Kak Oke, Glenn, juga ada Kak Rachel. Ya. oke. Halo teman-teman dari Petra, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Safitri. Hai, halo, selamat pagi. Gimana Aduh. kabarnya Bu Jeff? Oh, luar biasa, Bu. Seger. Ini kan masih pagi ya, semangat pagi lah. Ya, harus semangat terus. Apalagi, iya, ini kan udah weekend. Oh, Iya, menyambut weekend masih semangat, Bu. oke. Iya, Semangatnya karena weekend gitu ya. iya gitulah, Bu. Kan hari yang Oke. ditunggu-tunggu gitu. Iya ya. Iya, Oke. Kita mungkin mulai 9.05 kali ya Bu Jeff dan Bu Candy ya. Boleh, boleh Bu. Sambil menunggu yang lain. Ini Siap. kebetulan kami di UPJ minggu keempat ini adalah minggu asinkronus. Jadi memang perkuliahannya terlaksana secara online. Jadi khawatirnya tadi habis sahur pada molor lagi gitu kan. Molor lagi gitu. Karena enak kayaknya tuh habis sahur gitu ya, sholat subuh terus molor lagi gitu. Ngabisin Ketiduran waktu lagi menuju. biasanya. Nah, betul. Jadi kita tunggu Benar-benar. 9.05 ya untuk Boleh. mulai ya. Oke. Baik Bu. Ya, saya juga notice beberapa kendala yang disampaikan mahasiswa di WhatsApp grup juga ya. Umumnya di kendala akses, eh, nanti mungkin kita bisa bahas gitu ya. Ada trip apa ada tips apa dan dari Petra untuk bisa memaksimalkan aksesnya teman-teman gitu. Oke, sini ada Pak Glenn juga nih. Selamat pagi Pak Glenn, sehat ya? Pagi, Bu Savitri. Sehat, Bu? Sehat ya. Maaf ya direcokin sama mahasiswa ya. Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Konsekuensi ya kalau kita tuh berkoordinasi lewat sosial media jadi waktunya harus mau tidak mau 24 jam terjaga terjaga dengan tang-ting-tungnya teman-teman mahasiswa. Semoga mungkin di minggu-minggu awal ya kendalanya nanti sisanya lebih smooth lagi. Ya, Bu. iya, Oke. setuju, Bu. Jadi memang kita encourage untuk dari minggu-minggu awal gitu kan ya, supaya bisa segera di fixkan gitu kan ya. Ya. Takutnya kayak kejadian yang dulu gitu kan, di mana Oh iya, tiba-tiba bengkak di belakang. Jadi betul. di akhir-akhir tiba-tiba ini banyak laporan gitu kan. Iya, Tapi mereka juga satu sisi dikejar sama deadline. Kita kan juga butuh betul. waktu nih untuk fixing misalnya. Nah, takutnya kan nggak nututin nanti kayak gitu. Betul. Memang budaya kerja itu memang harus pelan-pelan dirubah sih sebenarnya. Karena kalau numpuk di akhir ya loadnya tinggi, itu akan menjadi kendala yang ini ya, yang menyulitkan juga usernya gitu. Kadang bukan karena sistemnya, tapi karena mungkin perilaku kita juga ya, selalu mepet. Betul. Ya itu budaya kan Tapi tidak mepet, takutnya nanti benar nggak tidak mepet. nutut. Betul. Iya. Betul. Tapi Iya. untuk angkatan 24 kayaknya lebih aware lebih awal ya. Karena kalau yang sebelumnya kan di awal-awal kita malah hening gitu ya. Kok nggak ada laporan dari mahasiswa Betul. gitu. Kalau yang sekarang nih jauh, jauh lebih interaktif nih mahasiswanya dari awal. Jadi kita lebih enak lagi mengantisipasinya ya, Bu Jeff ya. Betul, betul. Setuju, Bu. Hmm.
thank you buat ininya ya. Buat teman-teman yang responsif, Ya, langsung dicobain gitu ya, bisa langsung betul. tahu kalau ada kendala kayak gitu. Ya. Nanti buat yang misalnya nih udah lapor tapi masih belum dapet apa ya jawaban, ya ditunggu sebentar ya teman-teman. Jadi emang reply-nya dari bawah kayak gitu. Iya. Oke, sepertinya waktu sudah pukul 9 lebih 5 menit. Mungkin barangkali kita bisa mulai ya, Bu Jeff ya. Dan Bu Candy dan Pak Glenn ya. Kita bisa mulai ya. Saya izin membuka. Selamat pagi teman-teman dari tim e-Journey dan selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan TOT penggunaan e-Journey. Jadi diinformasikan kembali untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di semester ini kita menggunakan metode blended learning atau blended course gitu ya. Artinya dalam satu semester kita punya tiga model pertemuan. Jadi ada yang pertemuan face to face di kelas untuk 7 kali pertemuan dan 2 kali pertemuan sinkronus, sisanya adalah pertemuan asinkronus. Nah, untuk sesi online ini kita memanfaatkan platform pembelajaran dari e-Journey, di mana semua konten, kebetulan untuk Pancasila dan Kewarganegaraan di e-Journey itu terpisah course-nya, teman-teman. Jadi nanti untuk pertemuan sebelum UTS, khususnya di minggu 4, 5, dan 6, teman-teman diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran e-Journey untuk modul Pancasila. Nah, nanti di week 11, 12, 13 itu nanti akan mengikuti pembelajaran untuk course-nya kewarganegaraan. Karena memang secara mata kuliah, karena ini merupakan mata kuliah titipan nasional dari Dikti gitu ya. Memang dua mata kuliah ini merupakan dua mata kuliah yang berbeda gitu. Jadi karena memang di UPJ kita gabungkan menjadi satu. Jadi nanti teman-teman mohon dimanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik mungkin untuk menuntaskan proses pembelajaran khususnya di modul Pancasila di week 4, 5, dan 6. Nah, tadi mungkin sudah dengar percakapan Ibu dengan tim e bahwa memang pengalaman sebelumnya mungkin akan menjadi pengalaman seterusnya bahwa budaya kerja kita itu selalunya adalah mepet-mepet gitu. Jadi kalau bisa ada 3 minggu nih yang diberikan, eh, manfaatkan waktu yang Anda punya untuk bisa menuntaskan pembelajaran tidak di ujung gitu ya. Jadi di setiap minggunya ada cicilan dan ini sebenarnya tantangan teman-teman. Tantangan ketika kita mengikuti pembelajaran online itu adalah sebaik apa sih kita memanage waktu gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda menumpuknya di akhir, pasti kendalanya akan lebih banyak gitu ya. Karena ketika akses ke sistem itu tinggi banget, itu akan memberikan delay atau respon respon time-nya itu akan jadi lambat ke teman-teman dan akan merugikan teman-teman juga gitu. Jadi kasak-kusuk di akhir. Jadi cukup banyak waktu 3 minggu diberikan ya kepada teman-teman dicicil ya mungkin habis sahur barangkali bisa mencicil course e-journey gitu ya. Eh, ini akan menjadi solusi juga buat teman-teman dan untuk teman-teman yang mungkin kemarin hari Selasa sudah ikut dan hari ini hadir lagi dalam sosialisasi, jika ingin menyampaikan beberapa kendala-kendala dipersilakan nanti di sesi akhir supaya nanti kita bisa apa namanya memetakan apa sih bentuk kendala utama yang memang akan kita prioritaskan solusinya gitu. Dan pastikan Anda sudah bergabung di WhatsApp grupnya kita ya, WhatsApp grupnya e-Journey. Jadi silakan manfaatkan kanal kanal WhatsApp grup tersebut untuk kita berkoordinasi di lapangan. Itu mungkin pembukaan dari Ibu. Selanjutnya akan Ibu serahkan ke tim e-Journey untuk memulai sosialisasi penggunaan e-Journey. Silakan Bu Candy, Bu Jeff, dan Pak Glenn. Oke, terima kasih Bu Safitri. Mungkin saya sapa dulu ya. Halo teman-teman UPJ, selamat pagi. Semoga puasnya lancar, semangat juga hari ini. Oke, jadi hari ini karena sesuai sama yang disampaikan sama Bu Safitri, jadi hari ini kita akan belajar, kita akan infokan gimana sih caranya mengakses materi pembelajaran kalian, terutama untuk KWN dan Pancasila di e-Journey, gitu. Saya izin share screen, Bu. Boleh saya dikasih co-host? Iya, Monggo dicoba lagi Bu Candy. siap, sudah bisa. Terima kasih. Oke. Oke, saya izin share screen dulu. Oke.
teman-teman. Jadi kita bisa sebenarnya langsung mulai aja. Yang pertama ini boleh sambil dicoba ya mungkin. Jadi kalau misalnya memang ada kendala, bingung carinya di mana, atau emailnya nggak masuk, passwordnya salah, nggak valid dan lain-lain. Jadi karena di sini ada teman-teman dari eJourney juga, kita bisa langsung bantu gitu untuk kendala yang kalian hadapi. Nah, teman-teman kan di sini dari teman-teman UPJ itu sudah punya alamat email UPJ sendiri begitu ya. Ini saya mau ambil salah satu contoh em, apa namanya email begitu. Sebentar ya. Saya copy copy paste dulu. Saya izin pause. Saya stop sharing dulu. Jadi teman-teman boleh siapin nom alamat emailnya kalian PJ itu. Terus nanti kalian tinggal copy paste saja ke mana nih? Ke e-journey-nya kalian. Gini. Saya izin share screen lagi. Oke. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Saya ini cuma ngambil dari alamat emailnya teman UPJ, teman-teman UPJ salah satunya adalah Adam. Nih, ada Kak Adam di sini nih. Sesuai dengan @student.upj.ac.id. Nah, passwordnya apa? Passwordnya itu bukan password emailnya teman-teman di UPJ ya, tetapi ini adalah password default yang kita sesuaikan persis dengan alamat email kalian. Jadi yang kalian perlu lakukan cuma copy paste saja. Begitu. Mungkin sampai sini dulu, dibantu di kolom chat dengan teman-teman di Journey mungkin ya. Dibantu di kolom chat dengan teman-teman e-journey. Jadi untuk memasukkan loginnya itu adalah di uh, www.ejourney.id www.ejourney.id. Oke, nah sudah dibantu oleh Bu Jevi juga. Oh ya, sorry, app.ejourney.id ya teman-teman. app.ejourney.id. Nah, kalian akan langsung diarahkan ke bagian login seperti ini. Jangan lupa untuk alamat email yang dimasukkan adalah alamat email kalian di UPJ ya. Jadi jangan menggunakan alamat Gmail atau alamat email lainnya. Nanti agak susah tuh nanti kalau saya dimasukin nanti kok nggak bisa masuk, kok nggak sesuai. Iya, karena yang kita daftarkan adalah dari em, alamat emailnya kalian yang UPJ gitu. Oke, ada yang sudah berhasil mungkin saya boleh dikasih reaction teman-teman atau ada kendala loginnya bisa atau tidak bisa gitu. Kak, izin saya nggak bisa untuk masuk dari kemarin. Oke, dari kemarin mungkin boleh dibantu alamat emailnya ya Kak ya. Nanti dibantu Eh, sama Kak Glenn di chat begitu. oke, makasih Benar, Kak. sama-sama. Oke, ya sudah ada yang bisa ya ini ya. Saya tunggu 2 menit lagi teman-teman. Jadi saya ulangi lagi gitu ya. Untuk masuk ke story, untuk masuk ke e-journey adalah aplikasinya adalah app.ejourney.id. Itu nama websitenya. Setelah masuk, jangan lupa login menggunakan alamat email UPJ kalian masing-masing. Passwordnya pun juga sama dengan alamat email UPJ kalian. Jadi tinggal di copy paste saja. Gitu. Oke, saya tunggu 2 menit. Kalau misalnya sudah tidak ada kendala, kita boleh lanjut ya. Oke, ini Kak Mersia ya. Tadi yang open mic. Boleh dibantu Kak Glenn ya untuk kendalanya ini. Oke. Halo Kak, Halo. izin aku juga nggak bisa Kak, pas aku login munculnya kayak invalid gitu. Oke, boleh. Itu baru hari ini ya, Kak? Atau dari kemarin Selasa? Aku baru nyoba hari ini. Baru coba hari ini. Oke, baik. Mungkin juga boleh dibantu. Itu ada di grup, sorry, kok di grup. Di chat ini sudah ada FAQ-nya. Mungkin boleh dicek dari sana dulu ya, Kak. Baik Kak, Oke, terima kasih. Kalau boleh tahu nih, teman-teman semester berapa ya, Bu ya? Bu Safitri? Semester 2 Bu Candy. Oh, semester 2. Oke, Ya, oke, oke.
Nah, nanti ini kalau misalnya sudah selesai, kalian sudah melakukan login, kita boleh langsung klik sign in aja ya teman-teman. Kira-kira selain Kak Frauli, ini ada lagi nggak yang sudah bisa? Atau masih ada kendala? Jangan-jangan. Halo Kak, Halo, selamat pagi. ya aku sebenarnya kendalanya itu sebenarnya aku udah bisa masuk, cuman Mm-mm, kendalanya di bagian koleksi. Jadi mm-mm, tadi tuh sebenarnya udah masuk kan, terus udah mm-mm, ada course dari PKN, mm-mm, 2 course gitu. mm-mm. Cuman pas aku apa namanya masuk lagi, itu tuh nggak bisa. Jadi kosong gitu loh Kak. Itu kenapa ya Kak? Oke, itu boleh di reload lagi Kak, boleh log out, login lagi ya. Log out terus login lagi, terus nanti langsung diklik. Sepertinya itu ini ya, waktu limit untuk membukanya itu terlalu ini, masih ada kendala. Mungkin boleh di log out, login lagi ya Kak. Baik, terima kasih ya Iya, Kak. sama-sama. Oke, udah ada yang masuk ya. Berarti teman-teman. Nah, mungkin kalau teman-teman bisa lihat nih tampilan yang ada di layarnya teman-teman itu kayak gini nih. Wah, banyak juga ya featuresnya yang harus diklik. Nah, kurang lebih sih nanti kita akan kasih tahu apa aja featuresnya yang bisa kalian klik. Nah, kalau misalnya tadi ketika kita login menggunakan alamat email dan email pribadi dan password emailnya kita kan ya yang di UPJ. Gimana nih mau cara gantinya? Kalian bisa klik bagian kanan atas ketika di student. Kalian pilih account. Nanti di sini kalian bisa change password. Jadi supaya nggak sampai dimainin sama teman-temannya lah. Jangan sampai. Jadi kalian bisa change password dengan punya kalian sendiri. Soalnya password yang kita kasih itu cuma password default aja. Gitu. Oke. Jadi jangan lupa ya. Mm-mm. Sorry, ada yang ngobrol? Ada yang mau tanya kah? Oke. Oke, jadi jangan lupa ya untuk change password ada di bagian kanan atas. Kalian klik profile kalian, kalian pilih account, lalu kalian bisa change password. Karena sekali lagi password yang kalian cantumkan tadi waktu login itu cuma password default aja. Jadi silahkan diganti sesuka kalian dengan passwordnya kalian masing-masing. Gitu, supaya menghindari akunnya dipakai sama teman lainnya. Gitu ya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke home. Jadi teman-teman di sini masih banyak banget nih pilihan-pilihan course-nya yang ada. Tetapi memang benar yang akan kita bahas sekarang adalah untuk yang PKN dan KWN. Kita bisa langsung pilih ke institution learning. Nah, ketika sampai di institution learning, kalian akan langsung melihat bahwa kalian sudah terdaftar di pembelajarannya untuk UPJ, begitu ya. Kalian klik aja ya teman-teman. Nah, setelah diklik, sorry aku coba. Nah, setelah diklik, nanti kalian akan menemukan 2 materi pembelajaran ini nih. Satu ada pendidikan Pancasila dan satu ada kewarganegaraan. Yang perlu dilakukan sebenarnya gampang sih. Jadi kalian cuma tinggal klik aja. Terus kalian di sini bisa lihat, oh ternyata ada 12 chapter ya di Pancasila. Nah, kalau tadi kan sudah diinfokan sama Bu Safitri ya, jangan saya mepet-mepet gitu. Takutnya nanti kalian juga akan kebingungan sendiri karena banyak yang harus dikerjakan. Tapi jadi kan kurang lebih bisa sudah ini ya mempersiapkan lah kira-kira 12 course ini bakal kuselesaikan berapa lama sih gitu. Karena di setiap ini nanti akan ada skornya gitu teman-teman dari hasil pembelajarannya kalian. Nah, caranya gimana kalau misalnya kalian mau ngambil course-nya, kalian cuma tinggal klik take course aja untuk chapter 1. Misalnya ini ya. Nah, ini contoh tampilan ketika kalian masuk ke Pancasila. Jadi akan ada video nih. Kalian bisa full screen ya nanti di sini. Kalian bisa full screen, kalian bisa besar kecilkan suaranya. Terus, nah, kalian bisa besarkan. Jadi yang pertama ketika mengambil course itu kalian akan dihadapkan dengan menonton video dulu, menonton video pembelajaran latar belakang nih, latar belakang ya teorinya lah seperti apa. Contohnya Modul Pancasila, pengenalan dan latar belakang pendidikan Pancasila. Seperti yang sudah Ibu bilang, pada pertemuan ke-6 ini merupakan jadwal presentasi dari beberapa kelompok.
Namun Ibu akan memulainya dari kelompok. Nah, jadi nanti di videonya ini akan diinfokan semua teman-teman untuk kebutuhannya apa, materinya seperti apa. Jadi saran saya sih harus didengarkan ya. Jadi jangan sampai kalian skip aja nanti kalian akan miss dari apa yang diminta oleh ininya, oleh dosennya gitu. Nah, ketika sudah selesai pun akan ada assessment ya. Kenapa kok ada skornya? Nah, skornya ketika kalian klik next setelah menonton video, itu akan ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video sebelumnya. Begitu. Nah, ya, nah ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab begitu ya. Nanti di akhir dari semua jawaban yang kalian kasih nih dalam setiap kali course-nya itu akan diakumulasi menjadi nilai begitu. Nah, nilainya itu nanti akan diambil oleh masing-masing dosen di mata kuliah Pancasila maupun KWN yang nanti akan dikonversi ke nilai kalian begitu. Jadi ya nilainya akan terekam begitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai nggak dikerjain nih. Kalau kalau yang semester lalu gitu ya Bu ya, ada yang sampai nggak kerjain, terus ada yang kosong, terus udah ini panik semua, mepet-mepet karena terlalu mepet kerjanya. Jadi nggak sempat kerjainnya nilainya juga nggak ini. Nah itu ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih dikerjakan mulai sekarang gitu. 12 chapter untuk Pancasila. Oke, sampai sini dulu. Aku mau lihat kolom chat dulu. Kira-kira ada apa? Koleksi berbayar gratis. Oke, sebentar ya. Ini ada banyak pertanyaan ternyata. Ya, aktif sekali mahasiswa ini. Oke, saya jawab satu-satu ya. Ada Kak Frauli. Kak tanya untuk pelajaran di koleksi berbayar kah atau gratis? Soalnya aku belum tekan sama sekali. Nah, benar Kak. Jadi untuk KWN, untuk teman-teman UPJ nih, khusus KWN dan untuk Pancasila, semuanya sudah gratis, sudah termasuk di koleksi kalian. Jadi kalian nggak perlu berbayar ya. Jadi kan nggak perlu bayar apapun untuk dua koleksi ini. Begitu. Sudah di sudah disiapkan soal oleh PJ juga untuk itunya. Nah, ada yang izin untuk tidak muncul nama institusinya, Kak Akbar. Kak Akbar mau tanya untuk loginnya sudah pakai emailnya UPJ belum ya? Atau pakai email lain untuk Kak Akbar ini? Email UPJ ya berarti. Oke, Umil UPJ. Kak Glenn mungkin boleh dibantu untuk Kak Akbarnya ya. Ini sudah login dengan email UPJ tapi institutionnya tidak keluar. Diklik institution learningnya kosong ya begitu, Kak Akbar ya. Hmm. Oke, baik. Mungkin dibantu teman-teman dari Ijeri ya Kak Akbar ya. Oke, saya lanjut pertanyaannya dulu sambil menunggu tim Ijeri juga menjawab. Ada Kak Ratna juga nggak ada institution learning. Kak Revalia juga tidak ada institution learning. Oke, sebentar. Ternyata cukup banyak yang tidak ada institution learningnya. Sebentar. Oke. Oke, berarti cukup banyak ya tidak ada institution learning. Oke, course not available. Oke, cukup banyak ya. Sebentar ya teman-teman. Ini lagi kita cek ada kendalanya di mana. Oke, tidak ada course-nya. Oke, teman-teman, mohon maaf, mohon ditunggu ya. Cukup banyak ternyata yang ada kendala. Mungkin boleh dibantu di ini ya, di form FAQ lagi ya teman-teman ya. Diisi kembali untuk kendalanya. Iya, sambil menunggu. Jadi diinfokan alamat emailnya kalian, terus institution, terus kendalanya apa. Selain ini, apakah ada kendala lain lagi untuk institution learning? Oke. Sudah ada yang masuk, ada yang berhasil masuk ke bagian ini, pilihan institution learningnya kah?
Oke, nah tim teknis nanti akan membantu ini ya di kontak secara pribadi ke teman-teman untuk kendala yang ada. Nah, login ulang tapi tidak ada institusinya. Ya, begitu. Baik. Oke, teman-teman nanti ditunggu ya sambil fixingnya ini. Terima kasih sudah disampaikan juga. Dari tim teknis akan segera menyelesaikan kendalanya itu. Nanti akan dikabari melalui kontak pribadi. Oke, saya lanjut dulu ya teman-teman. Nah, kalau tadi saya ulangi itu sedikit lagi. Jadi kalau misalnya sudah selesai login, kalian bisa pilih institution learning. Pilihannya langsung ke Universitas Pembangunan Jaya. Ketika kalian klik akan ada dua mata kuliah yang bisa kalian ambil di sini. Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kita. Sekali lagi saya infokan kalau dua pembelajaran ini sudah gratis, tidak perlu berbayar. Jadi teman-teman tidak perlu keluarkan uang apa-apa lagi begitu ya, soalnya sudah selesai itu pembayarannya. Nah, nanti kalau misalnya kalian klik, nah kalian akan melihat di sini ada course yang harus kalian kerjakan. Kalau Pancasila ada 12 course, kewarganegaraan ada 9 course begitu. Jadi em, mulai disiapin ya kira-kira mau ngambilnya kapan gitu. Supaya kalian bisa menyesuaikan jadwal sama kegiatan kalian yang lain nih selama di kampus gitu. Nah, untuk untuk contoh videonya, untuk contoh modulnya kayak gimana sih Kak? Mau lihat dong? Kalian tinggal klik take course di bagian action kanan. Lalu akan muncul untuk video yang harus kalian tonton terlebih dahulu. Karena di video itu biasanya akan muncul informasi-informasi nih teman-teman atau pembelajarannya. Setelah kalian selesai menonton video, contohnya seperti ini. Sama sekali. Kenapa kamu begitu marah, Ana? Ada masalah apa di sekolah? Guru PKN-ku, dia bilang aku nggak bisa memahami PKN dengan benar. Aku bingung, Kak. Setelah selesai kalian menonton videonya, ketika kalian klik next, akan ada soal-soal yang harus kalian jawab. Sekali lagi, soal-soal yang kalian jawab ini, hasil nilainya, skornya atau di akhir itu, akan diintegrasikan ke nilai teman-teman untuk mata kuliah pembelajaran ini. Begitu. Jadi jangan sampai nggak diambil ya. Jangan sampai nggak diambil, jangan sampai jawabannya ngawur begitu karena ini juga penilaian kalian begitu. Nah, setelah selesai sampai sini, itu nanti kalian bisa lanjut untuk chapter-chapter berikutnya. Sedikit informasi juga, untuk e-journey sendiri, kita materi modulnya itu yang disiapkan cuma 3 menit maksimal kok teman-teman. Jadi kalian bisa ngambil tes atau dengerin materi pembelajaran ini di mana aja. Karena misalnya lagi minggu asinkronus nih, misalnya minggu ini ya kan, kalian bisa belajar tuh di mana aja. Kalian bisa sambil lihat di HP, sudah bisa, lihat di laptop juga bisa. Sambil itu sahur bisa, sambil nunggu buka puasa juga bisa. Karena eh, sangat singkat untuk materinya. Begitu. Jadi harusnya kalau bisa sih kayaknya sih dalam 1-3 hari sebenarnya sudah bisa terselesaikan semua. Kalau tidak ada kegiatan ya, gitu sih kurang lebihnya. Nah, ya silahkan teman-teman nanti ambil masing-masing materi pembelajaran yang ada di sini, dan selesaikan masing-masing course-nya, begitu. Nah, nanti setelah selesai teman-teman juga bisa ngambil sertifikat nih. Jadi setelah menyelesaikan semua 9 chapter di kewarganegaraan ini, bisa ambil sertifikat gitu. Caranya seperti ini. Saya putarkan video dulu. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan, nah ini ya, setelah menyelesaikan materinya, nah sudah menyelesaikan 12 chapter ya, nih ada, ini kalian bisa lihat nih contohnya, ada skornya, statusnya sudah submitted, last access-nya kapan, gitu kan? Warganegaraan pun juga sama, sudah selesai semua nih, sudah ada skor-skornya, gitu. Nah, nanti kalian bisa mengambil sertifikat. Nah, nanti lampirannya itu ketika kalian klik di bagian atas, kalian search untuk course collection-nya kalian.
Course-nya kan sudah terselesaikan semua nih. Nah, di sini ada pilihan untuk mendownload sertifikat kalian. Begitu. Begitu juga dengan pendidikan Pancasila. Setelah selesai semua, klik di course collection begitu. Nanti kalian sudah bisa mendownload sertifikat kalian. Begitu. Dari situ semua kalian bisa em, ya pokoknya sudah terselesaikan sih baru bisa di-download gitu. Ini nanti juga PPT-nya akan kita share ya, jadi supaya teman-teman bisa lihat dan dapat tutorialnya kira-kira gimana harus menyelesaikan dan caranya dapat ininya sertifikatnya. Oke, sebentar saya kembali ke sini. Lalu saya mulai kolom chat, ada kendala lagi. Pengerjaan course-nya ada jangka waktunya dari Kak Sofi. Seperti tentukan pengerjaannya harus selesai dalam berapa pekan gitu. Nah, untuk itu sebenarnya tergantung dari masing-masing mahasiswa ya Kak Sofi. Karena ini tipikalnya materi yang di sini itu adalah asinkronus atau bisa diselesaikan kapan aja. Itu tergantung dari masing-masing mahasiswanya. Kalau misalnya nih Kak Sofi hari ini mau menyelesaikan 9 chapter kewarganegaraan, bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh. Jadi nanti sudah nggak ada tanggungan. Begitu bisa. Atau kalau misalnya Kak Sofi mau bagi-bagi, oh nggak bisa nih, ya udah minggu ini cuma 3 course, minggu depan 3 course lagi, boleh nggak? Boleh. Nggak, nggak ada batasan atau bagaimana. Cuman target selesainya itu sepertinya sebelum ini ya Bu ya, UTS atau UKS ya Bu ya, Bu Safitri. Ya, Mohon saya untuk dikoreksi. Ha. jadi untuk modul Pancasila diharapkan memang sebelum UTS itu Hmm. sudah selesai semua ya. Mm. Nah, itu teman-teman, sebelum UTS begitu. Pancasila. Nah, Pancasila bisa dilihat ya, Pancasila ada 12 course. Silahkan dibagi. Ini bisa 1 hari 1 pun juga bisa loh, 12 hari berarti. Atau 1 hari 2 berarti 6 hari ya kan. Jadi bisa kalian sesuaikan masing-masing. Oke, sambil Q&A boleh ya. Jadi teman-teman kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau kita ngomongnya monggo, silahkan. Kalau ada pertanyaan, kita bantu jawab di sini. Oke, apa jangan-jangan masih ada yang kendala login? Ini teman-teman masih ada yang kendala login nggak ya? Halo Kak, aku mau nanya. Halo, iya boleh. Hah? Ya, aku tadi coba di laptop udah masuk, akhirnya udah Hmm, bisa. hmm, Terus aku udah coba ganti password juga. Terus aku hmm, kan ke profile Kak. Terus hmm, tanggal lahir aku ini nggak sama seperti hmm, tanggal lahirku. Itu hmm. akan berhubungan gak ya sama nanti apa namanya masalah sertifikatnya, atau kalau kalau berhubungan apakah perlu aku ubah? Oke, nah untuk sertifikat itu tidak akan mempengaruhi ini Kak. Untuk birth-date-nya enggak, karena yang kita masukkan hanya nama dan ininya mata pelajaran apa yang diambil. Begitu. Jadi aman kok. Untuk birth-date-nya memang kita setupnya ini tidak tidak ini begitu. Bener ya Kak Glenn ya? Apakah bisa diubah begitu? Iya, untuk profile itu bisa diubah sih Kak. Tapi tadi benar untuk ukuran yang udah disampaikan oleh Kak Kendi gitu kan ya. Untuk sertifikat nanti itu yang akan tercantumkan tuh hanya nama gitu kan ya, nama dari kakaknya sendiri ini dan juga pengerjaan modulnya. Jadi setiap modulnya itu skornya akan berapa itu akan muncul di sertifikat. Jadi selebihnya untuk informasi birth date dan semacamnya ini itu nggak masuk sih Kak. Mungkin itu ya bisa kita jawab ya. Benar. Nah, jadi tapi kalau misalnya nih Kak Amelia tadi ya, kalau misalnya kurang suka nih lihat kok ulang tahunnya nggak sama ya, nggak apa-apa nih. Ini ada klik edit profile sih Kak. Jadi silahkan langsung diedit aja sesuai, karena yang kita set memang masih default gitu. Jadi silahkan diisi profesi kalian, interest kalian, gender, begitu ya, skills dan lain-lain itu bisa gitu. Silahkan diisi untuk profilnya kalian. Nah, Oke, baik. Terima kasih Kak. sama-sama. Oke, sebentar tadi kayaknya ada pertanyaan ya. Oke, ada Kak Safira izin bertanya, kalau sudah mengerjakan di e-journey, apakah tugas yang ada di kolabor UPC tetap dikerjakan? Mungkin saya kasih ke Bu Safitri ya Bu ya. Ini. Iya, iya, oke. Untuk tugas di kolabor itu sesuai dengan arahan dosen pengampu masing-masing, teman-teman. Jadi
kita untuk e-journey ini sebenarnya adalah untuk penambah nilai tugas. Jadi skor yang Anda dapatkan dari e-journey untuk mendapatkan nilai tugas. Jika dikolabor, khususnya pada pertemuan 4, 5, dan 6, itu ada tambahan tugas dari dosen, berarti memang itu wajib dikerjakan juga ya, karena kan Ibu informasikan kembali, komponen penilaian untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan ini hanya ada dua. Yang pertama tugas, yang kedua proyek. Tugas bobotnya 50%, proyek bobotnya juga 50%. Jadi tugas yang dari e-journey itu bagian daripada tugas keseluruhan. Jadi mohon dikoordinasikan dengan dosen pengampu, apakah sifatnya wajib dikerjakan? Jika ada di pertemuan 4, 5, dan 6 di kolabor, ya artinya memang wajib dikerjakan ya sebagai kompilasi dari nilai tugas gitu. Gitu teman-teman. Oke, sepertinya sudah terjawab ya. Jadi jangan ini ya, jangan nggak dikerjakan nih. Ada tugasnya sendiri-sendiri juga. Jadi banyak nih, Iya, makanya itu kan Bu, karena banyak. Jadi teman-teman harus bisa bagi waktu. Kira-kira kapan mau kerjain betul. ini, kapan mau kerjain itu. Gitu sih. Semangat. Oke. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan, monggo sambil tanya. Saya sambil lanjutkan untuk penjelasan. Kalau misalnya punya kendala isu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman punya nih masih ada kendala, misalnya hari ini masih belum bisa akses, terus nanti sudah bisa akses lagi tapi masih menemukan kendala, kita bisa di-reach di sini ya, ada need help ini ketika kalian klik, nanti akan langsung diarahkan ke form kendala. Begitu. Nah, silahkan diisi sejujur-jujurnya dengan informasi misalnya kalian mau lampirkan foto atau video kendalanya kalian nggak apa-apa, dilampirkan aja dan disampaikan begitu. Jadi supaya tim tim teknis pun sudah bisa menangani itu secara cepat begitu ya. Jadi mohon bantuannya untuk diisi. Oke, itu ada di bagian kiri bawah tulisannya need help gitu. Oke. Nah, oke. Sambil lanjut nih, sambil teman-teman lagi nyoba, mungkin aku juga jelasin ya. Jadi kalau misalnya tadi kan dari UPJ sudah menyediakan nih dua materi pembelajaran begitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di e-journey sendiri, kok banyak sih materi-materi lainnya? Kok kayaknya menarik ya, misalnya kalian mau ngambil. Bisa nggak ya Kak, kalau misalnya saya mau ngambil di luar apa yang UPJ sediakan? Bisa, sangat bisa sekali. Nah, masing-masing chapter yang ada di, sorry, masing-masing course yang ada di sini memang biayanya sebesar 25.000. Tetapi kalian bisa mendapatkan satu sertifikat penuh dan juga seluruh modul pembelajarannya, materi pembelajarannya. Dan kalian juga bisa cross learning nih, misalnya kalian dari apa ya? Dari prodi akuntansi misalnya begitu ya. Prodi akuntansi tapi misalnya mau belajar AI. Ada nggak belajar AI di e-journey? Ada. Kita ada pembelajaran tentang AI. Pembelajaran generatif AI. Harganya 25.000. Nah, kalau untuk yang course lain yang disediakan tadi yang gratis, yang di sini kalian perlu membayar sebesar 25.000. Dan kalian akan mendapatkan 5 chapter nih. Oh, 5 chapter pembelajaran dengan soal dan juga nantinya ada sertifikat. Di sini kalian bisa lihat course view-nya apa, learning output-nya apa, kira-kira sesuai nggak sama kalian gitu. Selain itu juga ada, selain itu kalian juga bisa ini pilih yang lain nih, misalnya mau mengambil financial management. Wah, saya mau nih misalnya ngambil dari financial management. Nah, ini materi yang apa namanya dibuat oleh Universitas Petra ya. Jadi teman-teman bisa ngambil nih. Jadi membandingkan pembelajaran atau mendapatkan pembelajaran baru itu juga bisa lihat dari sini. Nah, ada 13 chapter yang bisa kalian ambil dan nanti sudah bisa dapat sertifikatnya juga. Begitu. Jadi tidak tertutup ya. Teman-teman bisa mengambil sesuka hati kalian. Mau sukanya yang mana? Ada. Mau belajar bahasa Inggris ada. Mau belajar AI ada. Entrepreneurship juga ada. Copywriting ada. Atau itu tuh biasanya teman-teman ini nih, small business nih, jualan online. Gimana sih kalau misalnya jualan online kayak pakai AI? Gimana caranya bangun usaha? Kayak gitu itu ada AI for small business.
Terus ada lagi startup pitching. Wah, misalnya udah punya produk, terus mau bikin kayak gitu. Nah, ini ada nih startup pitching nih, ada materi-materinya. Jadi kita memang kalau bisa sih melengkapi kalian selain pembelajaran yang ada di kampus juga. Oke, ada Ya. pertanyaan. Sertifikat e-journey apakah bisa ditukar menjadi poin JSDP, Kak? JSDP ini mungkin apa ya? Ya, itu poin pengembangan karir yang ada di UPJ, Bu Kendi. Oh, Ya, begitu. bisa, Ah, bisa banget teman-teman. Jadi untuk sertifikat e-journey ini, karena kita ada dua ya, ada Pancasila dan Kewarganegaraan, masing-masing sertifikatnya itu bisa diklaim sebagai hmm, poin JSDP, hmm, itu senilai 80 poin. Jadi kalau dua modul berarti 160 160. poin. Nah, itu nanti masuk di kategori kegiatan pelatihan pengembangan diri mandiri dari platform belajar online. Jadi kalau teman-teman lihat lagi buku panduan JSDP, itu ada namanya pengembangan diri menggunakan platform belajar online. Nah, karena e-learning ini adalah salah satu platform belajar online selain Coursera yang kita gunakan, maka sertifikat yang kalian peroleh bisa ditukarkan sebagai poin JSDP. Gitu ya. Lumayan ya Bu ya, berarti 160 kredit dapatnya Ya, kalau 160 selesaikan kredit dua-duanya. betul, Iya, betul, banyak betul. loh teman-teman. Lumayan, jadi ya benar harus dikerjakan ini. Itu biar ngejar poinnya, benar. Oke. Nah, oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, pokoknya sih yang penting sih ini ya, ketertarikan teman-teman belajar. Udah bisa tuh belajarnya sambil rebahan bisa kok. Sambil scrolling kayak scroll TikTok itu bisa. Sambil nonton YouTube gitu bisa. Karena memang yang dibuat sama e-journey sih tipikal materinya seperti itu sih. Cocok sama ini nih teman-teman Gen Z sekarang. Oke. Nanti kalau misalnya kalian sudah melakukan pembelian nih, oh ya nih mau belajar misalnya nih storyboard abroad ke Jerman, kira-kira kebutuhannya apa aja sih kalau misalnya mau Ausbildung ya, kalau teman-teman tahu tuh Ausbildung gimana tuh Ausbildung, apa yang harus dilakukan misalnya gitu. Nah tuh bisa lihat di sini nih study abroad seriesnya kira-kira kalau sekolah di sana itu kayak gimana, kebutuhannya apa aja, kalian nggak ambil, sudah melakukan. Oke. Terus kalau misalnya sudah ambil, nah nanti kalian bisa klik di purchase history-nya kalian. Oh, materinya apa sih yang udah saya selesaikan begitu. Oke. Mungkin saya beri kesempatan untuk Q&A lagi. Ya, sepertinya sudah pada aman, sudah bisa beradaptasi dengan platform e-journey ya, teman-teman. Cukup cepat juga, teman-teman ini. Ya, kelebihannya generasi sekarang ini. Oke, oke. Sepertinya sudah pada memahami gitu ya. Tinggal di trial and error aja. Kalau misalkan ada kendala, jangan lupa teman-teman untuk mengisi atau baca FAQ dulu ya. Seperti yang Ibu sudah mention di WhatsApp group. Sekali lagi pastikan teman-teman sudah bergabung ke WhatsApp group e-journey karena grup itu adalah grup yang memfasilitasi kita untuk berkoordinasi sepanjang kita menggunakan pembelajaran e-journey, teman-teman. Nah, di WhatsApp grup pagi hari ini itu sudah banyak informasi yang Ibu berikan. Di antaranya adalah
link e-journey dipastikan adalah lewat app.ejourney.id, kemudian user login yang kalian gunakan bukan menggunakan email mandiri, tapi melainkan menggunakan emailnya student UPJ. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang masih punya kendala dengan akses ke email student, jangan lupa segera berkoordinasi dengan helpdesk UPJ. Nah, helpdesk UPJ itu sudah Ibu tayangkan juga linknya di grup. Kemudian nanti pilih kirim tiket untuk berkoordinasi dengan tim ICT. Nah, setelah email studentnya sudah pulih, silakan Anda join ke e-journey menggunakan eh, email tersebut untuk username dan juga password gitu ya. Dan demi keamanan data, jangan lupa setelah berhasil login, Anda lakukan perubahan password ya. Dan jangan lupa passwordnya gitu, nanti yang di input passwordnya student lagi, terus lapor lagi, error lagi gitu ya. Ternyata errornya hanya gara-gara sudah melakukan perubahan data password gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, ada kendala, silakan terlebih dahulu membaca FAQ lewat link yang sudah ada di grup. Kemudian kalau ada kendala, silakan mengisi formulir lewat link yang juga sudah ada di grup. Nah, modul Pancasila dan Kewarganegaraan ini sifatnya free access, teman-teman. Jadi jangan khawatir, kalian tidak perlu mengeluarkan biaya lagi. Ada 2 modul yang harus dituntaskan. Pancasila ada 12 chapter, Kewarganegaraan ada 9 chapter. Sebelum UTS ini, kita fokus terlebih dahulu untuk menuntaskan modul Pancasila. Tapi kalau misalkan teman-teman udah punya kelebihan waktu, kemudian nggak mau buang-buang waktu, ya sudah manfaatkan 3 minggu ini untuk juga menuntaskan kewarganegaraan. Tapi tidak direkomendasikan menuntaskan semuanya ya, karena untuk yang modul kewarganegaraan itu direkomendasikan nanti di setelah UTS, khususnya di minggu 12, 13, 14. Sorry, tadi saya salah ya. Tadi sebelumnya 11, 12, 13, tapi di minggu 12, 13, 14. Jadi pada minggu 4, 5, 6, kita fokus ke modul Pancasila terlebih dahulu. Pastikan seluruh chapternya sudah Anda dapatkan supaya skornya itu rilis dan sertifikatnya bisa rilis. Hasil scoring dari pembelajaran e-journey itu akan menjadi bagian dari komponen penilaian nilai tugas. Sekali lagi, komponen nilai untuk pembelajaran Pancasila Kewarganegaraan itu hanya menggunakan 2 komponen nilai. Yang pertama tugas, bobotnya 50%. Yang kedua adalah project, 50%. Jadi in total 100%. Sertifikat e-journey sama dengan sertifikat hasil di Coursera itu boleh diklaim sebagai perolehan poin JSDP senilai 80 poin untuk satu sertifikatnya. Untuk 2 modul ini berarti totalnya ada 160 poin. Jadi, ayo manfaatkan benefit ini untuk kalian bisa mengembangkan diri. Teman-teman, saya mewakili unit kerja TLC Teaching and Learning ini menginformasikan kepada seluruh mahasiswa bahwa pembelajaran online ini sudah merupakan ciri khas pembelajar abad 21 ya, pembelajaran abad 21 di mana mekanisme pembelajaran itu sangat luas, tidak hanya terkunci di dalam kelas, tidak hanya terkunci dalam waktu dan tempat tertentu, tapi di mana saja kalian bisa belajar. Dan ini memang merupakan ciri khas pembelajaran abad 21 untuk apa sebenarnya? Untuk mengembangkan diri kalian supaya literasi, kemampuan literasi itu bisa ditingkatkan gitu ya. Literasi, apakah itu literasi membacanya kalian, literasi datanya kalian, literasi teknologinya kalian, karena itu merupakan skill yang dibutuhkan di dunia industri juga saat ini. Selain itu, pembelajaran mandiri secara online ini juga memiliki misinya adalah mematangkan kalian dalam bekerja. Jadi, pembelajaran mandiri itu akan mengembangkan diri kalian secara lebih baik lagi gitu. Karena kemandirian memang dituntut oleh kita semua untuk yang sudah dewasa ya teman-teman ya gitu. Jadi memang ini bukan hanya sekedar tren ikut-ikutan gitu ya, tren keren-kerenan atau yang lainnya tidak, tapi kita melihat pada satu dampak positif yang nanti akan teman-teman rasakan sebagai bentuk pengembangan diri. Jadi kejujuran dilatih di sini gitu ya. Kejujuran dilatih di sini, ketangguhan dilatih di sini gitu ya. Kemampuan kalian dalam memanage banyak hal dilatih di sini. Jadi tidak hanya sekedar hanya dapat sertifikat, hanya sekedar poin, hanya sekedar belajar online tanpa ada tatap muka di kelas, tapi di balik itu ada banyak sekali dampak positif yang bisa kalian rasakan, khususnya untuk pengembangan diri. Nah, jadi
ayo kita sama-sama beradaptasi dengan tuntutan, sekali lagi tuntutan pembelajaran era 4.0 gitu ya. Mungkin sebentar lagi kita akan bergeser ke era pendidikan 5.0 gitu teman-teman. Jadi jangan tertinggal, ingat Indonesia data BPS 2024 itu masih menggambarkan profil edukasinya Indonesia masih di level SMP teman-teman. Nah, kalian yang sudah ada di levelnya pendidikan tinggi saat ini, jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang kesempatan. Ayo tingkatkan diri kalian supaya nanti menjadi lulusan yang unggul gitu. Nah, itu mungkin tambahan dari Ibu. Sepertinya sesi sosialisasi sudah selesai ya dari tim e-journey. Apa ada tambahan lagi? Sudah, Bu. Tapi ini mungkin saya mau menunjukkan satu fitur terakhir ya, Bu ya. Boleh, Iya, boleh, 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 tambahan boleh. terakhir aja. Ya, ini. Jadi, teman-teman kalau misalnya ada di halaman. Oke. Nah, kalau misalnya kalian ada di halaman ini ya, home begitu. Terus kalian mau ngobrol sama Kirana, itu sebenarnya bisa. Kalian tinggal klik di klik here to start ini ya. Jadi kalian bisa ngobrol kira-kira cocoknya apa sih pembelajaran yang bagus buat saya. Misalnya bingung nih Bu, biasa gitu ya. Kayak galau nih, saya nggak ngerti mau belajar apa lagi, terus mau dapetin skill apa lagi nih buat buat kedepannya dan lain-lain ya. Untuk penambahan ini, itu bisa klik di klik here to start untuk ngobrol. Jadi pada bagian ini kalian bisa ngobrol sama AI-nya kita. AI-nya kita namanya Kirana gitu. Jadi nanti ini saya contohkan sedikit aja, nanti teman-teman tinggal coba sendiri begitu ya. Nanti diajak aja minta ngomong dalam bahasa Indonesia gitu. Halo, saya suka belajar misalnya finance dan bisnis. Bisakah berbicara dalam bahasa Indonesia? Gitu ya. Karena dia ngomong pakai bahasa Inggris ya, terus kita minta dalam bahasa Indonesia. Saya yakin sih teman-teman di sini pasti sering pakai ChatGPT atau Gemini ya. Nah, kurang lebih sama teman-teman, cuman Kirana ini nanti akan membantu kalian menemukan materi pembelajaran apa yang cocok dan sesuai sama kalian, begitu. Baik yang ada di Journey maupun yang ada di luar Journey, begitu. Jadi kalau misalnya ada yang nggak ketemu gitu di Journey, biasanya sih diarahkannya untuk lihat di YouTube begitu. Tapi nggak apa, ini kalau mau coba-coba aja, misalnya kalian bingung mau belajar apa gitu ya. Ya. Nah, jadi nanti di sini AI-nya itu atau Kirananya sendiri itu akan bertanya dengan sangat detail apa sih yang kalian butuhkan. Jadi pas ini sih juga melatih teman-teman ya untuk tahu sebenarnya saya itu sukanya apa sih, saya maunya yang lebih fokus kemana sih, supaya pembelajarannya itu lebih terpersonalisasi juga. Oh, ternyata lebih suka yang kalau misalnya keuangan ada banyak nih, ada investasi, akuntansi atau perbankan gitu kan ya. Nah, tapi setelah pilih akuntansi itu masih ada pilihannya lagi nih. Jadi teman-teman di sini juga bisa mulai menakar atau melihat, oh sebenarnya saya ini lebih cocok yang mana ya, sukanya yang mana. Gitu. Ini sebenarnya. Nah, pokoknya intinya kan diajak ngobrol terus lah, gitu. Sampai sampai dapat sampai dapat datanya begitu. Nanti dia akan menyarankan modul apa yang cocok untuk teman-teman ambil. Oke, kurang lebih itu saja sih Bu Safitri dari saya tambahannya. Baik, terima kasih Bu Kenti, Bu Jeff, dan Pak Glenn untuk sesi sosialisasi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Eh, dan terima kasih juga sudah membantu teman-teman mahasiswa yang mengalami kendala. Harapan memang di minggu ini kita push untuk bisa menghandle semua kendala yang ada supaya nanti minggu-minggu berikutnya lebih smooth untuk menggunakan aplikasi e-Journey. Dan teman-teman mahasiswa, terima kasih untuk waktunya dan atensinya juga pada hari ini.
pada hari ini. Enjoy dengan pembelajaran e-journey ya teman-teman. Sekali lagi tujuan kita untuk menambah platform pembelajaran online ini adalah untuk mengembangkan kapasitas kita sebagai akademisi teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk semua pihak yang bergabung. Saya undur diri, mohon maaf untuk segala kekurangan. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Terima kasih Bu Selamat Savitri. pagi. Selamat Sama-sama, belajar terima teman-teman. kasih. Terima kasih teman-teman. Mari Bu. Terima kasih. Ya, Selamat selamat pagi. teman-teman.